Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayyuhan nas ittaqullaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Shadaqallahul azim. Imam masjid yang mulia, pengurus masjid, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Hari ini kita sudah sampai 8 Sya'ban. Bulan Sya'ban, bulan yang turfa'ul a'malu ilallah, yang diangkat amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada amal yang diangkat oleh Allah, oleh malaikat, dinaikkan kepada Allah tiap hari. Amalan siang, amalan ketika hari itu diangkat oleh malaikat pada waktu maghrib, setelah salat maghrib. Amalan malam, baik amal baik atau amal jahat, itu diangkat oleh malaikat setelah salat subuh. Maka ketika pertukaran dua malaikat ini, baik malaikat siang atau malaikat malam, itu ketika ketemu dengan Allah, Allah tanya, lagi ngapain hamba saya? Malaikat menjawab, saya melihat mereka baru saja salat subuh. Itu malaikat malam yang menaikkan amal. Demikian juga malaikat yang menaikkan amal waktu siang. Ketika setelah salat maghrib, malaikat ditanya oleh Allah, lagi ngapain engkau melihat hambaku ketika kamu meninggalkan mereka? Malaikat menjawab, saya melihat mereka baru saja salat jamaah maghrib. Ini yang dimaksud dengan tiap hari, tiap malam. Ada amal yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau oleh malaikat mingguan, yaitu Kamis dan Senin. Ketika Rasulullah ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau puasa pada hari Kamis? Rasulullah menjawab, karena pada hari ini malaikat mengangkat amal hamba. Aku suka ketika malaikat membawa amalku, aku dalam keadaan berpuasa. Ada amal yang diangkat oleh malaikat tahunan, yaitu nisfu Sya'ban. Itu semua amal yang dikumpul tiap hari, yang dikumpul tiap Senin, yang dikumpul setiap Kamis, lalu dipaket satu paket, baru malam nisfu Sya'ban diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya dalam satu tahun amal hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Sya'ban ini kita sudah masuk hari ke-8. Berarti ada 1 minggu lagi amal-amal kita dalam tahun ini akan dipaket oleh malaikat, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu kelebihan bulan Sya'ban. Yang kedua, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang
bersejarah. Banyak peristiwa penting. Di antaranya di balik kiblat dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram oleh Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sudah hijrah ke Madinah, beliau itu salatnya masih menghadap Baitul Maqdis. Oleh orang-orang Yahudi menyorot atau mengejek Nabi Muhammad. Kata orang Yahudi, apa juga Muhammad itu katanya dia membawa agama yang benar, padahal kiblatnya masih menghadap kiblat kami, yaitu Masjid Aqsa. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala membalik kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Setiap hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ke langit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membalik kiblat. Maka turunlah ayat Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah menjawab, sungguh kami melihat bolak-balik wajahmu ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka sekarang putarlah kiblatmu, yang kiblat yang kamu senangi. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka putarlah wajahmu ke sudut Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Nah, inilah terjadi ketika di Madinah, sehingga ada Masjid Qiblatain di Madinah, yaitu masjid yang ketika para sahabat sedang sholat zuhur, datang berita bahwa kiblat sudah dibalik, padahal sholat sudah 2 rakaat, lalu para sahabat memutar 180 derajat, memutar 90 derajat untuk menghadap ke Ka'bah. Kapan terjadi ini? Di dalam bulan Sya'ban. Yang kedua, bulan Sya'ban, bulan yang diturunkan ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan para orang-orang mukmin untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bulan Sya'ban disebutlah bulan salawat, bulan memperbanyak salawat. Karena pada bulan itu Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahwa Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi. Berselawatlah kamu di atasnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan ini dianggap bulan yang kita diperintahkan, digalakkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sebagai hubungan kita dengan Rasulullah. Dan banyak lagi fadilat-fadilat salawat yang tidak mungkin kita sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Kemudian yang ketiga, bulan Sya'ban juga bulan istighfar, bulan meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena istighfar itu disunatkan memperbanyak di dalam waktu-waktu yang fadilah, waktu-waktu yang terlebih, pada tempat-tempat yang fadilah, tempat-tempat yang punya kelebihan. Itu agama memerintahkan untuk kita memperbanyak istighfar, memohon ampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua mengetahui diri kita sendiri. Dari bangun tidur sampai tidur kembali sungguh banyak sekali dosa. Kalau seandainya satu saja dosa satu hari yang kita lakukan, kalau 1 tahun ada 360 hari, berarti 1 tahun kita kumpulkan 360 dosa.
nyan menya dosa katanya lakukan tiuro tobo. Cuma mulai daripada dosa dengan istri. Ada nafkah yang belum kita berikan kepada dia. Dosa dengan anak. Mereka tidak salah. Tapi kita sudah menggalimi mereka. Dosa dengan tetangga. Dosa dengan orang tua. Belum lagi perbuatan kita dengan Allah. Terlambat salat, mengeluarkan waktu salat, keluar waktu. Melihat yang haram, mendengar yang haram, mengucapkan yang haram, memakan yang haram. Padumpoh dosa dari pun daripada pok nang bengah. Baru dah pok sa malam. Berapa banyak dosa kita. Bagaimana cara menghapus dosa-dosa itu? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duk tarenung mulai daripada sampai dah kembali. Nyan mungkin hansip angka. Untuk dah hitung berapa dosa kita masing-masing. Apa itanya ban bedah kata tebit. Kata tebit uluannya hinan laju merumpa dosa mupan, dosa dengarkan gegap dan berbagai macam yang tidak bisa kita hitung. Tapi sampai kita tidur kembali belum bertaubat. Sampai kata ihlam hana istighfar. Ini jarang kita merenung. Bulan Sya'ban ini bulan kesempatan untuk memperbanyak istighfar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, apa kata Rasulullah? Dosa yang paling orang susah yang paling banyak membuat kesusahan. Kasirul humum. Banyak stres. Le apa-apa. Le susah. Kenapa? Oleh karena zunub. Dosa yang nak batu bukan. Pakan katanya selain mengeluh. Baik di rumah. Isteri kita mengeluh. Isteri kita mengatakan susah taklun, menderita taklun. Katanya urang gampi menakit pak yang tadu hana dong pegah api susah tudim. Lawitnya kadang sepedek. Macam timbul penyakit membuat kita stres, membuat kita sakit gara-gara stres. Kenapa? Ternyata hadis Rasulullah mengatakan kasiruz dzunub, karena banyak dosa. Banyak dosa. Le dasar. Maka katanya le susah. Le dasar. Maka katanya le gundah. Le dosa. Karena maka katanya le mengeluh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang yang berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa itu disiksa oleh Allah. Salah satu siksaan Allah menyusahkan dia. Itu susahnya kenyan tanda dengar azab oleh Allah. Beda dengan azab akhirat. Kalau azab akhirat itu sudah jahanam. Kalau azab kubur itu sudah azab kubur. Disempitkan kubur, digelapkan kubur, dikirim binatang-binatang yang mengazab. Itu azab kubur. Tapi azab di dunia itulah dibuat oleh Allah menghilangkan, menghalangi tujuan kita. Tadanya kubur hantu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan tidak akan jatuh kancing baju seseorang terkecuali karena ada dosa pada dirinya. Anik bajaya putuh bak bajaya sebab karena nak kesalahan. Itulah salah satu bagian daripada siksa Allah. Yang azab Allah. Semakin le maksiat, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan hamba itu dengan dirinya. Maka tanya hai tatumayang tubuh. Daripada tubuh berat gede. Supaya kita tidak dekat dengan Allah. Kenapa Allah menjauhkan kita dengan dia? Karena kita maksiat. Ji hanjit do ngan lu. Payah bejeu, pakar beruk thakai. Ji maksiat ke lu.
Aku buat sebuah mahan bedah oleh Allah supaya jangan dekat. Ini salah satu. Salah satu azab Allah Subhanahu wa taala. Salah satu siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farja." Barang siapa yang senantiasa, yang bermulazamah, yang berkekalan istighfar oleh Allah, yaj'al lahu min kulli hammin farja. Allah menjadikan untuknya dari setiap kesusahan akan jalan keluar. Dipegat oleh Allah jalan solusi ketika kita nyona sesuatu yang membuat keluh kesah. Beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau sampai 1000 kali tiap hari, Allah akan membuka solusi. Oh, menawa jalan. Lagi nyawa ke jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita lihat kenapa orang-orang yang taat kepada Allah dia tidak pernah stres, karena dia selalu beristighfar. Lebih jalan keluar oleh Allah. Ini salah satu Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis. Wa min kulli dhaikin makhraja. Dari setiap kesempitan diberikan oleh Allah jalan keluar. Dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar ketika kita nyona jalan yang sempit. Wa yarzuquhu wa razzaqahu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak diduga. Gejuk rezeki oleh Allah orang yang banyak beristighfar dari tempat yang hana diduga. Diduga di barat merumpak rezeki, ternyata truk redimu. Yang salah satu fadilat istighfar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi kesempatan-kesempatan yang baik ini harus kita manfaatkan untuk bertaubat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah kata iblis ini dihikayah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata iblis? Wa izzatika la abrahu aghwa ibadaka ma dumta ma damat arwahu fi ajsadihim. Demi kemegahanmu ya Allah, saya tidak akan berhenti menyesatkan hambamu selama kekal arwahuhum fil jasad, nyawanya masih dalam tubuh. Iblis hanai biohe hanai mesiminet pi ji pesisa ketanya hamba Allah madamat arwahuhum fil jasad, selama nyawa dalam tubuh tetap iji urusan ji pengut tanya saya. Dalam tengut hanai minah hidung. Pegah le Nabi atep mugrib ke YouTube pintu. Pegah le Nabi atep mugrib ke YouTube tamangan miat dalam rumah. Wate tatu pintu ta baca Bismillahirrahmanirrahim. Pakon menang. Ternyata wate kita buka penjelasan hadis tersebut, iblis berkeliaran ketika di tepiat Matauro. Ketika jiluk Matauro, iblis berkeliaran untuk minta depan Hodao. Nyan berkeliaranlah iblis. Ketika pintu rumah anak Adam dalam keadaan terbuka, maka kesitulah dia masuk rame-rame. Ketika ketemu dengan anak-anak kecil, ketika itulah dia mendampingi anak kecil. Sehingga dalam salah saboh kitab kepegah, pakon anu banyak jiklik malam, menunjukkan bahwa ada iblis yang sedang tidur bersama anak itu. Nah, syaitan yang saja membuat anak itu risih. Belum lagi yang tidur dengan kita. Belum lagi yang tidur dengan istri kita.
Belum lagi yang pakai baju kita. Maka kan kesunatkan dalam agama ateta suat baju ateta pinah pakaian takun bismillahirrahmanirrahim. Sehingga iblis tidak bisa dia pakai pakaian kita. Kenapa ketika kita makan disuruh baca bismillah? Karena kalau tidak baca bismillah, iblis makan bersama-sama tapo celuk. Begitulah keadaan iblis tiap malam tiap hari. Maka sampai terus bak berhubungan istri suami istri diajarkan zikir oleh Rasulullah supaya tidak bercampur dengan iblis. Kadang-kadang tua deh. Pakan batan ane katanya, roh ada iblis beliau. Itu yang harus kita menambah pengetahuan, mempelajari supaya aturan-aturan agama yang sudah diatur oleh Rasulullah itu bisa kita amalkan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kata iblis, demi kemegahanmu ya Allah, saya tidak pernah berhenti menggoda, menyesatkan hambamu selama ruhnya, nyawanya hambamu masih di dalam badan. Apa jawab Allah? Wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Riwayat hadis Imam Ahmad. Demi kemegahanku dan kemuliaanku, kata Allah, aku akan senantiasa mengampuni dosa hambaku mastaghfaruni selama mereka beristighfar. Kah hai iblis, kagoda hambalun selama nyawang lam badan, hambalun akan kupa ampun dosa sabe-sabe selama jih manteng di istighfar. Ya, betul lihat ke Allah. Makanya jangan boleh bosan istighfar. Bahkan ada hadis Rasulullah yang mengatakan, yang ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, akibat menya iblis menyagetanya ruh tapu bodasya. Dijawab oleh Rasulullah, bertaubat segera. Lalu setelah bertaubat kita berdosa lagi, ya bertaubat lagi. Setelah berdosa bertaubat lagi, bertaubat lagi. Jadi dah tapi-tapinya. Liu dah syah taubat. Jadi puji dah taubat. Hai taubat yang kedua apa dah syah? Teka kuto mana. Tu manja mana? Yang kelaginya yang betul. Sehingga kamu bertaubat sampai iblis stres. Yan. Kiban stres iblis. Gawat 3 meo. Liu dah goda lantui taubat. Igo dalam, taubat lam. Kahe dia. He, tapi keji dia. Air fikir. Pada jauh lain ini. Ini membuat iblis stres. Jadi jangan salah sangka kita. Alah itu. Ilmu 60 ada taubat. Ini ada taubat. Kalau roh tidak buku dah salah. Itu salah sangka. Karena mati kita tidak tahu. Begitu kita terjerumus ke dalam dosa, langsung minta ampun pada Allah. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Senang pada orang-orang yang bertobat daripada dosa. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, semoga Sya'ban tahun ini membuat kita bisa membersihkan diri kita daripada dosa. Malam nisfu Sya'ban, menangislah kita. Dari sekarang kita menghitung, merenung, dumna kata pendapat dosa. Padung pluh thun kau dek dalam dunianya menyata petapa tertuh leher tuh boh titun padung ribe boka menyata petapa tipluh ribe boh titun padung retuh ribe ka dosa. Mulailah sekarang kita beristighfar, menangis kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya. Rahmat Allah jauh lebih besar daripada dosa kita. Jadi jangan putus asa daripada rahmat Allah. Selalu kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa kita sebelum kita meninggalkan dunia ini. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. Wataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه ووفقنا للتوبة النصوح وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.